Anggota DPD MPR RI, Dr. Haji Ajieb Padindang, menggelar silaturahmi dengan pengurus Karang Taruna Kabupaten Wajo di Kafe BBC Sengkang, Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2021. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2021, mengusung tema Bangkit, Kita Bangsa yang Tangguh. Pada kesempatan itu, anggota DPD Dapil Sulsel I yang juga mantan Ketua Karang Taruna Sulsel ini mengatakan, Hari Sumpah Pemuda adalah sumpahnya pemuda, maka sepatutnya anggota Karang Taruna, KNPI dan organisasi pemuda lainnya memperingati momen ini. Bagaimana membangkitkan jiwa, karena 113 tahun lalu secara kejiwaanlah yang bangkit. Hingga pada 1928, akhirnya lahir gagasan mencita-citakan sebuah bangsa. Salah satunya yang ada pikiran Budi Utomo adalah berbangsa dan bertambah air satu, bangsa Indonesia. Dan perjuangan berat saat itu, ungkap dia, adalah bagaimana mempersatukan daerah dengan beragam suku dengan tumpah darah, dengan satu bahasa yakni bahasa Indonesia, hingga lahirlah Sumpah Pemuda ini. Generasi sekarang ini 113 tahun lalu, lebih satu abad kita sudah lewati, beberapa tokoh muda masih mahasiswa yang bernama tadi disinggung misalnya Budi Utomo menggagas sebuah pemberontakan jiwa, ya kalau boleh disebut begitu, menggagas, memprakarsai sebuah pemberontakan batin, sebuah pemberontakan jiwa untuk keluar dari keterjajahan. Dan keterjajahan yang paling berat itu adalah sekalian yang disebut dengan penjajahan non fisik, penjajahan batin, penjajahan jiwa. Kenapa? Di era penjajahan Belanda pada masa itu, terutama di daerah Jawa, ya, ini agak beda dengan kita di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan tidak pernah dijajah lebih daripada 30 tahun oleh Belanda. Yang dijajah 3,5 abad itu orang di Jawa, di luar Sulsel. Relatif pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan hanya terbentuk sejak 1908 sampai kemudian di 1945, sebutlah begitu ya. Berarti cuma 37 tahun ada penjajahan formal di Sulawesi Selatan. Selebihnya itu terjadi hubungan bilateral, misalnya hubungan bilateral kerajaan dengan kerajaan mana dan seterusnya. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Wajo, Abdul Rahim mengatakan, Karang Taruna sebagai salah satu organisasi sosial kepemudaan, telah bangkit konsisten mengambil peran dan andil membantu pemerintah daerah dalam memutus mata rantai COVID-19. Termasuk membantu Dinsos sebagai relawan dalam menerima aduan dan menyalurkan bantuan sosial COVID-19 di Kabupaten Wajo. Hari Kebangkitan Nasional ini, tentunya kita jadikan momen kebangkitan. Karang Taruna harus terus mengayomi, mengedukasi dan membantu masyarakat di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi. Pada momen tersebut Jurusan Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta ini juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPD RI, Dr. Haji Ajieb Padindang, yang telah bersilaturahmi dengan pengurus Karang Taruna Kabupaten Wajo di tengah kesibukan yang begitu padat. Ketua Karang Taruna sangat berterima kasih, karena malam ini beliau telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat, terutama bagi kami juniornya di Karang Taruna. Dan alhamdulillah sejak Bapak Dr. Haji Amran Mahmud terpilih dan kami juga setelah dilantik, beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Wajo kami turut terlibat. Salah satunya di masa pandemi ini kami diserahi tugas oleh Bapak Bupati bekerja sama dengan Dinas Sosial mendirikan posko bantuan dan logistik. Jadi seluruh bantuan-bantuan baik dari provinsi, termasuk dari pusat dan bantuan dari donatur baik dari CSR, APBD itu kita kelola dan kita salurkan ke seluruh masyarakat Kabupaten Wajo yang tidak tersentuh bantuan yang dari Kemensos. Ya, jadi tentu saya menganggap dengan pertemuan malam ini ya,
Ini juga merupakan suatu kebangkitan kembali bagi Karang Taruna di Kabupaten Wajo yang saya dengar sudah melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat desa, ya. Yang sungguhnya ini di beberapa tahun yang lalu Karang Taruna pernah bagus, kemudian 1-2 tahun terakhir agak kurang bagus. Dengan kepemimpinan Saudara Rahim ini, Adinda Rahim ini, kembalilah Karang Taruna kita sebut dengan era kebangkitan kembali. Mudah-mudahan dengan kepengurusan ini sampai ke tingkat desa bisa lebih berperan di dalam mendukung program-program pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Ya, jadi hari ini kita laksanakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang kita kemas dalam bentuk dialog dan silaturahim dengan salah satu tokoh nasional dan tokoh pemuda. Beliau juga penasehat kami di Karang Taruna. Jadi beliau salah satu anggota DPD MPR RI, Bapak Dr. Haji Padindang SEMM. Saya pikir beliau adalah salah satu tokoh nasional yang tentu nasihat-nasihat, wawasan-wawasan dan ilmunya layak untuk diterima oleh generasi penerus seperti kami, khususnya Karang Taruna Kabupaten Wajo, karena beliau juga adalah mantan Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan selama 2 periode. Tentu banyak hal yang bisa beliau sharingkan ke kami sebagai generasi penerus bangsa. Dan di momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini di masa pandemi, wejangan-wejangan dan semangat dari tokoh-tokoh nasional kita, salah satunya Kakanda Dr. Haji Padindang, menjadi sangat penting karena masa pandemi ini seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, salah satu yang diserang adalah mental jiwanya kita. Ya, maka layaklah melalui kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini jiwa kita harus kita bangkitkan kembali. Ya, sebagai pengurus Karang Taruna, kerja-kerja sosial harus terus kita kerjakan dan mari kita berbenah dan mari kita bantu masyarakat kita, termasuk tetap untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga pandemi ini dapat segera berakhir.